Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Reminder Lidi. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dalam keadaan apapun, dimanapun kalian berada ya. Ya, kali ini Lili ingin membahas tentang salah satu hadis qudsi yang memang hadis ini tercantum dalam Sunan Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, serta Al-Hakim, yang dimana hadis ini juga dinilai hasan gitu ya oleh sebagian ulama. Dan uniknya dari hadis ini adalah mungkin ini penyebab kenapa hidup kita tuh masih dalam keadaan yang miskin gitu ya. Mungkin ini adalah jawaban kenapa hidup kita nggak berubah-berubah, kenapa kita masih dalam keadaan yang fakir, yang miskin gitu ya. Karena bisa jadi ya ini jawabannya gitu. Oke, dalam hadis ini dikatakan bahwa wahai anak Adam, ya, yang disebutkan adalah anak Adam. Jadi semua siapapun dia, semua manusia yang ada di muka bumi ini dipanggil sama Allah gitu ya. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Nah, disitu dikatakan luangkan waktu. Jadi bukan kita memberikan sisa waktu kita, bukan dengan menggunakan sisa waktu yang ada untuk ibadah, tapi benar-benar dalam 24 jam kita berikan, kita luangkan gitu. Artinya memang disengaja untuk dilakukan gitu. Kita sengaja meluangkan waktu gitu ya. Dikatakan luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan atau rasa cukup, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Nah, ini adalah janji yang Allah tawarkan, yang Allah berikan. Ketika kita mungkin sudah bisa meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, maka Allah menjanjikan akan memberikan rasa cukup di dalam hati kita, akan memberikan rasa tenang, rasa cukup berapapun rezeki yang kita dapat. Juga Allah akan tutup kefakiran kita. Kemudian dilanjutkan lagi, jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Ya, sudah jelas di sini dikatakan lagi, kalau tidak melakukannya, maka Allah akan sibukkan kita dengan kesibukan-kesibukan dunia yang mungkin gak ada habisnya, dengan kesibukan-kesibukan yang akhirnya melalaikan kita dan jauh dari Allah. Dan tentu Allah tidak akan menutupi kefakiran kita, tidak akan menutupi kemiskinan kita gitu ya. Dari hadis ini memang pesan utamanya adalah kita betapa pentingnya mengutamakan ibadah kepada Allah dari kegiatan-kegiatan yang lain. Karena Allah menjanjikan kecukupan dan pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya bagi yang lebih sibuk dengan urusan dunia, kemudian melalaikan ibadah, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dipenuhi dengan kesibukan dan tetap dalam kefakirannya. Ya, memang teman-teman, kita ini sekarang hidup di zaman yang serba cepat gitu ya. Pagi kerja, malam masih sibuk gitu ya. Kadang pagi sampai malam gak selesai-selesai. Tahu-tahu udah besok, tahu-tahu udah minggu depan, tahu-tahu udah bulan depan, udah tahun depan gitu ya. Jadi memang waktu di akhir zaman ini memang cepat sekali. Bahkan mungkin seringkali di dalam satu hari kita bisa melewatkan jam makan kita, ya demi kesibukan, demi pekerjaan, ya demi dunia yang gak ada habisnya. Tapi pernah gak sih kita tuh kayak berhenti dulu sejenak, merenung,
untuk apa sih semua itu gitu? Coba tanyakan ke dalam diri sendiri bahwa yang aku lakukan ini untuk apa semuanya? Dalam hadis ini adalah pesan cinta gitu ya dari Allah, dari Tuhan kita, bahwa bukan karena Allah yang butuh kita, tapi karena kitalah yang butuh Allah gitu. Kitalah yang sejatinya membutuhkan pertolongan Dia, kitalah yang membutuhkan rahmatnya, kitalah yang membutuhkan kekuatan Dia, apapun yang Dia miliki, kekayaannya, kemurahannya, kebaikannya, kekuatannya, kita yang membutuhkan itu semua gitu. Bayangkan kalau misalkan waktu yang kita habiskan untuk scroll sosial media, mengejar dunia, mengejar target, kemudian kita alihkan, kita sisihkan, kita luangkan gitu ya, hanya untuk sekedar duduk mengingat Allah, berzikir, berdoa, mohon ampun, sholat gitu ya. Itu bukan waktu yang hilang begitu saja. Itu justru adalah waktu yang bisa menyelamatkan kita, insya Allah gitu. Berapa banyak orang yang mungkin banyak harta tapi hatinya gelisah. Berapa banyak orang yang mungkin banyak kekayaannya tapi tidak pernah merasa cukup, sehingga membuat dia melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, hal-hal yang lebih jahat lagi, mencuri, kemudian korupsi gitu ya, tergiur dengan kekayaan-kekayaan yang bukan haknya gitu. Yaitu karena tidak ada rasa cukup, karena Allah sudah tidak mau membantu dia lagi, karena dia sudah melalaikan ibadahnya, mungkin dia lupa sama Allah. Jadi Allah tidak akan selamatkan dia di dunia, bahkan di dunia pun Allah biarkan dia tersesat gitu. Yang namanya cukup itu tidak dinilai dari nominal yang kita punya, tapi cukup juga bukan melulu soal uang ya teman-teman. Namanya kita kalau punya ketenangan, kita memiliki keberkahan, tentram, itu semua bagian dari yang namanya kecukupan yang hakiki. Maka sebaliknya, jika kita lebih memilih dunia, menunda ibadah demi urusan pekerjaan, mengorbankan sholat demi pekerjaan misalnya, ya seperti yang difirmankan bahwa aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu gitu. Yang namanya fakir itu adalah orang yang di bawah garis kemiskinan ya teman-teman. Miskin itu masih di atasnya fakir. Fakir tuh bener-bener kayak nggak punya apa-apa lagi dan nggak tahu besok mau makan apa gitu ya, nggak punya tempat tinggal, nggak punya. Tapi kadang-kadang fakir di sini bukan hanya sekadar keadaan seseorang yang seperti itu, tapi fakirnya hati, fakirnya diri, fakirnya jiwa. Itu bisa terjadi pada orang yang bahkan melimpah hartanya. Bisa terjadi pada orang yang mungkin jabatannya bagus, jabatannya hebat gitu ya. Secara duniawi dia terlihat orang yang sukses, tapi justru jiwanya fakir. Ya, berapa banyak orang yang mungkin kita lihat dia hidupnya sukses gitu ya, tapi kita nggak tahu kalau ternyata di balik itu dia punya hutang. Dan berapa banyak orang yang mungkin kita lihat hidupnya sederhana gitu ya, tapi ternyata dia nggak punya hutang sama sekali. Dan di zaman sekarang menurutku ketika kita tidak punya hutang itu adalah privilege ya teman-teman. Dan kalau misalkan ternyata hutang kita lebih besar daripada pendapatan kita, maka sejatinya kita nggak punya apa-apa gitu, karena kita punya hutang gitu. Bagaimana kita bisa hidup tenang dengan memiliki hutang yang banyak gitu? Ya, inilah yang banyak terjadi hari ini ya teman-teman. Kita sibuk, terus sibuk, tapi tetap merasa kurang. Gaji kayaknya cuma sekadar lewat aja di rekening gitu. Kerja pagi, siang, malam, banting tulang gitu ya, tapi nggak pernah merasa cukup. Semakin dikejar, dunia semakin jauh. Itulah yang mungkin kesibukan yang dimaksud dalam hadis ini. Ketika kita merasa bahwa dengan bekerja keras, dengan terus mengejar dunia, pagi, siang, malam, 24 jam kita habiskan untuk terus mengejar rezekinya Allah, tapi kita lupa dengan
ibadah kepada Allah, kita melalaikan sholat kita menunda bahkan meninggalkan, maka ilmu yang namanya terus dikejar kemudian kita akan mendapatkan hasilnya itu nggak ada, teman-teman. Karena apa? Karena sejatinya yang memberi rezeki adalah Allah. Rezeki, kekayaan, semua harta dunia ini adalah milik Allah. Kalau kamu tinggalkan Allah, kamu tinggalkan pemiliknya, apakah pemiliknya akan memberikannya kepadamu? Dengan usahamu yang 24 jam tersebut, dengan kamu yang bekerja keras, banting tulang pagi siang malam, tapi kamu tinggalkan sholat, kamu tidak ibadah kepada Allah, apakah hasilnya akan sesuai dengan yang kamu usahakan? Mungkin iya kamu dikasih sama Allah, mungkin Allah kasih rezeki sama kamu, tapi belum tentu ada keberkahan di dalamnya, belum tentu kamu merasa cukup, bahkan mungkin ketenangan hatimu diambil sama Allah dan kamu akan terus mengejar, sibuk dengan duniamu. Sampai di titik kamu akan lelah, kamu akan capek, dan Allah akan panggil kamu lagi untuk balik lagi sama kamu. Ibadah itu bukan beban. Ibadah adalah penyeimbang gitu. Ibadah bukan menghalangi rezeki kamu, justru itu adalah pembuka pintu-pintu rezeki gitu. Karena dunia ini ya bukan tempat kita untuk menetap. Dunia ini hanya jalan singkat menuju kehidupan yang abadi. Maka jika selama ini kita terlalu sibuk, kembalilah sama Allah. Jika selama ini kita merasa jauh dari Allah, mulailah mendekat. Karena Allah tidak pernah menjauh, hanya kita yang kadang lupa arah ya, lupa jalan pulang gitu. Ambillah waktu untuk sujud dengan khusyuk gitu ya, sisihkan waktu untuk duduk bersama Al-Quran, baca Al-Quran, dan pastikan setiap harimu ada waktu untuk Allah gitu ya, bukan saat sempat aja, tapi karena memang kita yang menyempatkan gitu. Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa aku tetap merasa miskin gitu ya, kenapa aku masih dalam keadaan seperti ini, padahal aku sudah bekerja keras. Mengapa rezeki aku seret, padahal aku udah berusaha. Tapi pernahkah kita jujur bertanya gitu ya, apakah aku sudah menjaga ibadahku seperti aku menjaga pekerjaan dan bisnisku gitu? Coba tanya itu sama teman-teman. Inilah yang rahasia yang banyak orang abaikan, bahwa meninggalkan ibadah adalah salah satu terbesar hati kita sempit dan rezeki kita terasa jauh. Rasulullah bahkan bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Dan di antara dosa yang paling sering kita lakukan atau kita anggap ringan adalah menunda sholat, bahkan meninggalkan sholat. Jauh dari Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca terjemahannya, bahkan mungkin sudah tidak sama sekali. Terus kita heran, kenapa hidup kita terasa sempit? Pahamilah bahwa hidup ini, hidup kamu, bukan punya kamu. Tapi hidup kamu, itu yang punya adalah Allah. Hidup kita ini yang punya adalah Allah. Maka sejatinya kembalilah kepada Allah, lakukan segala aktivitas di dunia ini karena Allah, untuk Allah, jalani perintahnya, jauhi larangannya. Maka sejatinya bukan karena usahamu kamu hidup tentram, bukan karena usahamu kamu sukses, bukan karena usahamu kamu bergelimang harta, bukan karena usahamu kamu memiliki jabatan yang bagus. Itu semua karena kebaikannya Allah sama kamu. Tapi ketika kamu merasa, kenapa kamu merasa tidak pernah cukup? Kenapa hartamu ini tidak pernah cukup? Kenapa hidupmu tidak pernah berubah? Itu karena kesalahan kita sendiri. Itu karena dosa-dosa kita sendiri, terutama dosa kita kepada yang punya hidup ini gitu. Maka itu menjadi alasan yang logis, alasan yang cukup masuk akal ketika kita berdosa kepada Allah, kemudian Allah membuat hidup kita terasa sempit. Ya itu mungkin resiko yang harus kita terima. Itu adalah hukuman mungkin yang harus kita terima. Dan kuncinya adalah kembali lagi sama Allah.
Dan kabar baiknya, pintu Allah, pintu tobat Allah itu selalu terbuka. Pagi, siang, malam selalu terbuka. Kapanpun kita melakukan dosa di siang hari, kemudian malam kita bertobat, pintunya terbuka. Kita melakukan dosa di malam hari, siangnya kita bertobat, pintunya terbuka. Sampai kapan pintu ini terbuka? Sampai nanti matahari tenggelam terbit di barat. Bahkan sampai ketika kita sakaratul maut, sampai nyawa berada di tenggorokan, itu masih bisa diterima tobatnya, teman-teman. Jadi bekerja keras saja tidak cukup gitu. Mengejar dunia siang malam pun gak akan membawa rasa cukup kalau kita melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah gitu. Nah, inilah rahasia kenapa banyak orang kaya tetap gelisah, orang miskin yang taat justru bisa lebih tenang, karena cukup bukan terletak di jumlah uang. Cukup itu ada di hati yang dekat dengan Allah. Hati yang dekat dengan Allah kan selalu merasa cukup. Sebaiknya hati yang lalai selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, selalu gelisah. Ya, maka jangan tinggalkan ibadah demi dunia. Karena dunia ini tidak akan pernah memberi cukup kalau Allah tidak memberkahi. Luangkan waktu untuk Allah dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan-lahan akan mulai terasa ringan. Perlahan-lahan Allah akan perbaiki hidupmu. Urusan-urusanmu akan diselesaikan satu persatu sama Allah. Hidup ini singkat, teman-teman. Dan ya, kita sedang menabung untuk akhirat kita. Baik, kita coba ulang lagi baca hadis ini. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Tapi jika engkau tidak melakukannya, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Baik teman-teman, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang hatinya dipenuhi dengan kecukupan. Semoga Allah bisa melapangkan hati kita, memberikan kecukupan kepada kita, cukup dengan hati yang cukup gitu ya, ngerasa cukup, dekat dengan Allah. Semoga hidup kita bisa tambah lebih baik lagi dengan mendekat kepada Allah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan aku, melihat video ini. Jika video ini bermanfaat buat kamu dan untuk orang lain, bisa dibagikan kepada yang lain. Dan ambil yang baik, buang yang buruknya dari channel ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Aku memohon maaf jika ada kata-kataku yang kurang berkenan. Aku ingin di sini saling mengingatkan, terutama mengingatkan diriku sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.